Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita malam hari ini. Gus Ais, kalau tadi kita sudah tahu sudah ada cara himbauan misalnya sebagai bentuk komunikasi politik, komunikasi sosial kepada massa supaya menenangkan tensi. Nah, tadi juga disampaikan oleh Pak Komarudin Hidayat, mungkin ada baiknya komunikasi itu juga dilakukan oleh para calon gubernur yang ikut bertarung dalam hal ini misalnya Ahok yang juga menjadi tuntutan utama dari demonstrasi 4 November yang akan datang. Nah, dari sisi ulama sendiri memandangnya bagaimana? Iya, ini kan kita melihat bahwa situasi politik ini, politik kan kalau bicara politik biasa, politik murni, politik apapun itu kan segala cara dilakukan gitu. Tapi kemudian kalau seumpama kearifan lokal, kebudayaan, tradisi, keagamaan dan sebagainya itu juga tetap harus diperhatikan. Jadi politik bukan satu-satunya tujuan utama meskipun juga menentukan. Jadi ada yang lebih penting, yang lebih mendasar daripada urusan politik itu sendiri gitu loh. Jadi kalau semua para kiai, para ulama melihat bahwa melihat politik yang santun, politik yang rahmatan lil alamin, kemudian tidak dengan politik yang arogan, otoriter, terus kemudian semena-mena dan sebagainya. Ada kondisi ini juga bagian dari semacam momentum kita mengingatkan kepada tokoh publik siapapun itu bahwa ada tanggung jawab besar. Popularitas saat ini itu kayak semacam nggak ada nilainya gitu, karena apapun bisa salah dan kita jangan terjebak dalam situasi itu. Tadi sudah disampaikan juga bahwa ini sudah complicated, jadi ada hukum, ada sosial, terus kemudian ada penistaan agama, terus kemudian banyak hal kepentingan politik termasuk kapital dan sebagainya. Nah, ada kondisi-kondisi ya harus jernih melihatnya gitu. Jangan kemudian ditarik urusan isu sentimen keagamaan ditarik ke politik. Nah, ini juga harus sama-sama duduk bareng lah. Jadi kalau para ulama menghendaki dari beberapa forum yang dilakukan ya kita netralisir lah gitu. Jadi kita pisahkan gitu. Apa urusan apa gitu. Mana urusan mana. Perlukah misalnya kalau tadi disebutkan Ahok harus lebih proaktif, misalnya seperti Jokowi bertemu dengan Prabowo, kemudian apakah Ahok juga mungkin perlu melakukan silaturahmi? That's good point gitu. Coba Presiden Jokowi datang ke Prabowo gitu lah. Padahal itu presiden loh. Nah ini kan gubernur datang ke Nahdlatul Ulama, ke Muhammadiyah, ke MUI gitu. Tokoh-tokoh sampaikan terima kasih, kalau ini melukai saya minta maaf. Soal hukum serahkan polisi, tapi hubungan kemanusiaan hati datang. Nah yang berikutnya, kalau elit-elit partai kayak misalnya ada Prabowo, kemudian Pak Jokowi, kemudian tambah lagi Megawati, menunjukkan hubungan baik depan rakyat. Yang jago-jago Pak SBY, di belakangnya aja begitu damai. Ditambah lagi cagup-cagupnya yang memang rukun baik antara mereka. Kemudian jadi kalian demo itu untuk apa dan siapa? Nah ini kan jadi pemisahan. Oh ini pilkada ternyata damai tokoh-tokohnya. Oh ini isu agama. Jadi kan jelas. Jadi kemudian lebih proporsional. Jangan kemudian dikacaukan antara tanggung jawab moral agama dengan interest politik. Nah ini caranya tadi, saya itu respect ya, jago-jago, cagup-cagup ini, muda-muda, pinter-pinter, antara mereka rukun. Dan saya berharap mereka bisa mengawal agar ini damai. Sebab kalah menang, semuanya pemenang secara moral. Karena masa depannya masih jauh mereka itu. Dan orang-orang di belakangnya ini juga punya jawab-jawab moral. Kok sampai berantakan, mereka juga rugi namanya. Apa yang telah mereka bangun oleh Pak Prabowo, oleh Pak SBY, oleh Megawati, rusak. Walaupun mungkin yang rusak orang lain, tidak mereka, tapi tercoreng namanya. Nah, mari kita jaga bersama ini. Oke, Pak Rikwanto, kalau dari kepolisian sendiri, apakah ada upaya ekstra dalam hal misalnya menenangkan, karena kan kita tahu misalnya media sosial itu banyak pesan-pesan yang mungkin malah justru membakar semangat untuk aksi demo. Ya, memang kita juga ikut masuk akhirnya ke medsos ya, dalam rangka memberikan informasi-informasi yang benar, kemudian mencontreng mana yang hoax, ini jangan disebar, ini fitnah, ini tidak benar sumbernya dan lain-lain. Kita main di situ juga. Samping itu
kita lakukan beberapa pertemuan-pertemuan, ya, forum grup diskusi, ya berkunjung juga, ya silaturahmi juga ke tokoh-tokoh. Jadi bukan hanya rencananya Pak Ahok itu ya, kita aparat melakukan itu dalam kaitan membuat tensinya agak reda. Artinya beliau-beliau yang menjadi leader-leader di lapangan nanti itu diharapkan memang satukan niat untuk sesuatu yang baik di lapangan nanti. Dan kita himbau juga bagi para pengikut ataupun jemaah-jemaah itu, hati-hati jangan bawa putra-putri kecil-kecil. Ya, itu kan ramai masyarakat. Kalau ada sesuatu kan mereka jadi korban bisa. Nah, kalau bisa ya parkirnya jelas, orangnya jelas, korlapnya jelas, bekalnya jelas. Setelah selesai kembali. Jadi jangan ikut-ikut terprovokasi oleh sesuatu yang bukan tujuan mereka sebenarnya. Tujuannya untuk supaya hukum ditegakkan dalam rangka kaitan adanya penistaan agama, tapi bukan untuk yang lain-lain. Bisa jadi ada juga yang mengajak untuk tujuan yang lain. Nah, jangan sampai ke arah situ. Nah, ini kita pantau terus sampai tanggal 4 di medsos maupun pendekatan langsung kepada pihak-pihak yang akan datang ke lokasi tentunya. Jumlahnya itu sudah pasti yang 500.000 ataupun 30.000 fluktuatif ya. Kalau klaim dari mereka yang akan datang memang itu kan dalam rencana semuanya. Nanti dari sana datang sekian, sana sekian, sehingga kalau dijumlahkan akan sekian. Ya. Kalau kita kan langsung face to face, door to door, by phone. Kira-kira berapa? Jadi kepastiannya tadi disebutkan sementara 30.000. Itu sesuai dengan surat izin yang masuk? Ya, satu surat yang masuk, kemudian cek-cek ya antara korlap-korlap itu. Tapi bisa jadi ini berkembang juga, karena memang banyak juga di antara mereka jemaah-jemaah warga-warga Muslim di Jabodetabek ini, kelihatannya mereka siap datang dan kemas-kemas ya. Artinya menyiapkan makanan, menyiapkan bus, urunan macam-macam. Itu kita apresiasi lah dalam rangka memperjuangkan haknya. Namun demikian di lapangan jangan sampai terbawa arus yang di luar daripada tujuan sebenarnya. Berarti ada juga yang mungkin datang dari luar Jakarta? Ada. Itu kita pantau terus. Oke, baik. Gus Sai, kalau kita lihat setelah ada upaya-upaya dilakukan menjelang 4 November, kira-kira menurut Anda apakah ini akan benar-benar bisa berhasil membantu meredam tensi sehingga demo tersebut berjalan dengan tertib? Ini upaya kita bersama, tanggung jawab kita bersama, seluruh komponen stakeholder bangsa ini. Jadi DKI ini kan wajah kecil dari Indonesia, keberagaman kepada macam-macamnya, dan kondisi ini harus kita turunkan bersama-sama gitu. Dari Presiden tadi juga dihadiri oleh Pak Menko Polhukam, terus kemudian Pak Lukman Menak dan sebagainya juga menyampaikan hal yang sama. Upaya ini sama on progress, kita akan pantau bersama-sama. Mungkin dari sisi intelektual juga memberikan pencerahan dari Pak Komarudin dan jaringannya gitu. Ini kan juga untuk mengingatkan banyak pihak juga, jangan sampai warisan yang sudah dilakukan oleh Pak SBY ya, Pak Prabowo, Pak Megawati pada masa itu terus kemudian hanya rusak dengan kondisi-kondisi politik seperti ini, jangan gitu. Artinya kita semua lah gitu. PBNU hanya dalam sejarahnya PBNU, NU dalam hari ini sama sekali tidak untuk mengajarkan untuk demo, melakukan sesuatu begini bukan, tapi lebih kepada mencerdaskan, terus kemudian organisasi keagamaan dan sebagainya itu. Jadi Pak Komarudin, menurut Anda seperti apa nanti? Ya, pertama saya setuju mendukung demo bagian dari dinamika demokrasi ya. Itu cuman saya was-was saja. Ketika 98 Susupi Sniper 1 aja, wah itu udah terbakar gitu, bisa Jakarta terbakar. Kedua, ingat nggak ketika di Sarinah, orang bunuh diri, penganten. Sekarang ini panggungnya terbuka gitu. Kalau sampai ada yang nyusup, ada mereka yang siap jadi penganten istilahnya, apa yang terjadi? Makanya saya setuju bahwa polisi juga mengerahkan pasukannya, kemudian ada korlap-korlapnya. Sebab kalau sampai itu lepas kendali, ada orang yang akan gembira. Dan negara asing juga mungkin ada tepuk tangan kalau kita kacau ini. Baru akan mulai membangun, kita demokratisasi. Orang kepercayaan pada ormas kan mulai turun, partai-partai. Bukan ormas partai. Tapi kalau ini sukses,
kembali lagi orang mulai percaya pada parpol, pada elit politik, pada pemerintah, pada ulama. Sehingga satu saat ketika ada demo, oke, demo itu perayaan gitu. Tapi sekali ini lepas, udahlah, ini menghancurkan aset yang kita bangun. Kita harapkan demo 4 November ini berjalan dengan tertib dan demi demo yang sejuk, tidak anarkistis, dan benar-benar bisa menyuarakan aspirasi yang ingin disampaikan dengan sopan dan santun. Terima kasih Gus Ais, terima kasih Pak Rikwanto, dan terima kasih Pak Komarudin sudah bersama kami.